Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bertemu lagi di hari Kamis dalam persekutuan doa. Malam hari ini kita akan bersama-sama bersekutu di rumah kita masing-masing dalam ibadah ini. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan memulai persekutuan doa kita. Kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari lepas hari. Tuhan berkati kami, dan kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami kembali dapat hadir bersama-sama untuk bersekutu satu dengan lain dalam persekutuan doa kami Bapa di surga. Tuhan berkati kami meskipun kami sedang berada di rumah kami masing-masing, kami tidak bisa tatap muka, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan berkati ibadah kami ini Bapa, dan juga nanti pembelajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita masuk ke dalam pokok doa kita dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, kita akan bernyanyi pujian kepada Tuhan kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa dan juga belajar firman Tuhan dalam persekutuan doa malam hari ini. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhanlah yang menopang dan menjaga, memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan yang memelihara iman kami, menjaga iman kami sampai hari ini. Kami boleh bertahan di dalam Tuhan itu semata-mata karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami terus mau belajar untuk beriman, mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang senantiasa ada dan hadir bagi kami. Kami mohon supaya Tuhan menerangi hati kami dengan firman-Mu pada malam hari ini, membuat kami mengerti karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kami dan memampukan kami juga untuk melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 dan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, bergumul dengan persoalan-persoalan hidup yang sangat berat, dan biasanya pada waktu kondisi yang sangat sakit, orang kemudian ada yang menasihati, ada mungkin yang mengambil sikap sendiri, beriman saja kepada Allah, beriman kepada Allah. Apakah yang sebetulnya dimaksudkan ketika seorang berkata beriman saja? Bisa jadi ketika orang diberikan nasihat atau mengambil keputusan untuk beriman, bisa jadi sikap yang diambil itu bisa jadi positif, ditanggapi dengan sikap positif, bisa jadi juga ditanggapi dengan sikap negatif. Bisa jadi juga kemudian yang muncul itu ketika memaksudkan beriman itu bisa dalam sikap yang ekstrim, baik ekstrimnya itu positif maupun ekstrimnya mungkin bisa jadi juga negatif ekstrimnya. Dan seringkali justru yang ekstrim itu kemudian menjadi sifat yang negatif. Orang bisa jadi bersikap ketika memaksudkan kata beriman itu, mereka mewajibkan Tuhan menjawab doanya. Mereka mengharuskan Tuhan menjawab doanya. Tuhan tidak boleh berkata tidak terhadap doanya. Harus dijawab dengan ya. Ini sikap ekstrim yang pertama, mewajibkan Tuhan menjawab imannya itu dengan kata ya, mengabulkan doanya. Tetapi pada sisi yang lain, ekstrim yang kedua bisa jadi kemudian ketika dinasihatkan untuk beriman, dia justru berkata apa gunanya iman? Justru dia kemudian tidak mau berharap, tidak berharap kepada Tuhan. Sama sekali tidak ada sikap untuk bersandar, sama sekali tidak ada sikap untuk berharap kepada Tuhan ketika diminta untuk beriman. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dimaksudkan dengan beriman itu? Apakah itu berarti percaya pada sesuatu yang pasti akan terjadi? Percaya bahwa sesuatu pasti akan dijawab ya oleh Tuhan, doanya pasti dijawab ya oleh Tuhan. Apakah semata-mata itu arti dari beriman? Mungkin dengan mengutip Matius pasal 7, kalau engkau mencari, engkau akan mendapatkannya. Kalau engkau mengetuk, pintu akan dibukakan bagimu. Maka harus ya terhadap jawaban itu, harus ya. Tuhan harus menjawab ya terhadap doanya. Apakah hanya itu pengertian beriman? Apakah hanya itu makna beriman? Tentu saja tidak, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena iman itu, beriman itu, percaya itu memiliki cakupan yang sangat luas.
Kalau kita membaca bagian firman Tuhan, maka kita harus memperhatikan bahwa masing-masing ayat itu memiliki konteksnya masing-masing, memiliki latar belakangnya masing-masing. Kenapa kemudian ada ungkapan iman, percaya kepada Allah, mempercayai Allah, beriman kepada Allah. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada 3 kata yang bisa membedakan apa yang dimaksud dengan iman atau beriman itu. Kadang dipakai kata faith, kadang dipakai kata belief, kadang dipakai kata trust, yang masing-masing memiliki tekanan yang berbeda-beda. Mungkin kalau faith seringkali menunjuk kepada kesetiaan seseorang atau berdiri teguh dan kemudian memiliki sebuah kepastian tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Belief mungkin hanya sekedar pemahaman, pengertian, keyakinan secara intelektual. Berbeda lagi dengan kata trust yang memiliki pengertian mempercayakan diri, menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dalam bahasa Inggris. Belum lagi kalau kita memperhatikan konteksnya dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama maupun bahasa Yunani dalam perjanjian baru, memiliki makna yang demikian luas. Iman itu bisa berbicara tentang kesetiaan seseorang. Iman itu bisa berbicara tentang bagaimana seseorang itu menjadi teguh di dalam Tuhan. Iman itu bisa juga berbicara percaya diri dan bersandar pada seseorang atau sesuatu, atau sebuah kesaksian yang diyakini itu pasti benar. Iman itu bisa berarti bersandar pada seseorang, pada sesuatu, kepercayaan diri yang demikian kuat. Iman itu bisa juga diartikan mencari perlindungan. Itu dalam perjanjian lama, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru, bahkan kalau kita memperhatikan kata klasiknya, bisa jadi iman itu memiliki sebuah pengertian kepastian berdasarkan pada kepercayaan seseorang, kepercayaan yang dimiliki pada seseorang atau pengakuannya. Jadi bukan muncul dari penilaian kita sendiri, bukan dari penelitian pribadi, tapi apa yang dikatakan orang itu, apa yang dikatakan oleh seseorang, kemudian pengakuan seseorang itu, itulah yang kita percayai. Misalnya kita beriman kepada Yesus Kristus, Kristus mengatakan sesuatu dan kemudian kita mengimaninya. Jadi bukan pada sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri, kepastian berdasarkan kepercayaan pada seseorang dan ucapannya dan pengakuannya. Tetapi bisa jadi beriman itu berarti rasa percaya diri lebih dari pengetahuan kita, pengetahuan intelektual. Tapi betul-betul dia bersandar pada seseorang yang patut dia percayai. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat lebih jauh lagi bahwa iman itu berarti beriman atau percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada perkataan Allah, percaya pada pribadi Allah sendiri. Percaya itu bisa menyangkut melibatkan aspek pengetahuan kita, intelektual kita, yang didasarkan pada keyakinan kita, kepercayaan kita pada orang lain, seperti tadi dalam perjanjian lama. Misalnya kita percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Allah dan pribadinya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cakupan iman begitu luas, dan sekali lagi masing-masing memiliki konteksnya, latar belakang masing-masing ketika kita membaca satu ayat tertentu, dan kita harus memahami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mau belajar dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 dan 6 untuk kita memahami secara umum gambaran iman itu seperti apa. Beriman kepada Allah itu seperti apa? Firman Tuhan berkata kepada kita malam hari ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar. Iman itu substansinya, gitu ya. Substansi, hal mendasar, esensinya, isi yang paling mendasar. Seperti mata kita merupakan indera untuk memberi bukti tentang dunia yang nyata ini, dunia materi ini yang kita bisa lihat. Maka kemudian
Iman itu adalah indera yang memberi kita bukti tentang dunia rohani yang tidak kelihatan. Sekali lagi, mata memberi bukti tentang sesuatu di dunia nyata, dunia materi yang bisa kita lihat. Iman adalah indera atau organ yang memberi bukti tentang dunia roh yang tidak kelihatan. Ibaratnya seperti itu. Iman itu bukan tanpa alasan-alasan. Iman itu memiliki alasan-alasannya tersendiri. Kita sedang tidak berbicara tentang iman yang buta, karena iman itu sebenarnya punya logika. Iman itu memiliki alasan-alasan sendiri, tetapi bukan sesuatu yang diukur di dalam sebuah laboratorium penelitian begitu, tetapi harus dipahami secara intelektual. Rasio itu, alasan itu harus dipahami secara spiritual. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya tadi mata menghasilkan keyakinan dari apa yang kita bisa lihat. Oh, ini kursi, ini meja, ini lemari, dari sesuatu yang kita bisa lihat. Maka iman itu adalah organ yang memampukan seseorang untuk melihat apa yang tidak bisa kita lihat, untuk mempercayai sesuatu yang tidak kita bisa lihat secara kasat mata. Iman itu adalah dasar untuk berharap. Dasar dari apa yang kita harapkan, dasar dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Iman itu dibutuhkan untuk sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Iman itu dibutuhkan untuk sesuatu yang tidak bisa kita sentuh dengan indera kita. Iman tidak berkontradiksi atau bertentangan dengan rasio kita, dengan akal kita. Iman tidak berkontradiksi atau bertentangan dengan akal kita. Karena di balik iman itu ada alasan-alasan yang melampaui akal pikiran kita. Ada alasan tapi melampaui. Bukan illogical, bukan tidak logis, tapi melampaui logika berpikir kita. Tidak berkontradiksi dengan akal. Contoh, kenapa seseorang bisa berjalan di atas air? Kenapa Yesus bisa berjalan di atas air? Itu bukan bertentangan dengan logika, tapi melampaui logika kita. Kita hanya bisa melihat itu dengan kacamata iman. Maka Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman itu bukan semata-mata kepercayaan intelektual. Iman itu bukan semata-mata pengertian yang muncul dari logika berpikir kita, intelektual kita, bukan sekedar intelektual kita, tetapi sebuah keinginan, sebuah kehendak untuk mempercayakan diri kepada seseorang, untuk bergantung sepenuhnya kepada seseorang, untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pribadi seseorang. Dan tentu saja pribadi itu adalah Allah sendiri, seperti yang dinyatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata kepada kita, ayatnya yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah yang membuat kita ini dikenan oleh Tuhan? Apakah yang membuat Allah itu berkenan kepada kita? Apakah karena perbuatan-perbuatan kita? Apakah karena amal kita? Apakah karena ibadah kita? Apakah karena sikap-sikap kita? Apakah karena persembahan yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah karena perbuatan-perbuatan baik ketika kita mengasihi orang, mempedulikan orang? Apakah ibadah kita tiap minggu? Apakah ketekunan kita beribadah, bersekutu? Apakah itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan? Bagian firman Tuhan pada malam hari ini berbicara, yang membuat kita berkenan kepada Allah itu adalah iman kita, bukan sesuatu yang muncul atau perbuatan-perbuatan kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Penulis berkata kepada kita,
bukan sulit berkenan kepada Allah, tapi lebih keras lagi penulis berkata, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa memiliki iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mustahil orang berkenan kepada Allah kalau tidak memiliki iman. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Kalau coba saya membandingkan dengan Yakobus, iman itu bukan iman yang kosong, bukan iman yang mati. Pasti iman itu juga harus mewujud dalam perbuatannya. Percuma orang melakukan sesuatu, beribadah di gereja, rajin membaca Alkitab, kemudian rajin bersekutu, rajin memberikan bantuan-bantuan kepada orang lain, tapi sebetulnya di dalam hatinya tidak ada iman yang sesungguhnya kepada Allah, tidak mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh, tidak yakin bahwa Allah itu juru selamatnya, tidak yakin bahwa Allah itu Tuhannya, tidak yakin bahwa Allah itu memiliki karakter-karakter yang luar biasa dalam kehidupannya, tidak yakin bahwa segala sesuatu dalam hidupnya itu diatur sedemikian oleh Tuhan. Tanpa iman, orang bisa melakukan segala sesuatu sebenarnya tidak ada iman di dalamnya. Maka tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Allah kalau tidak ada iman, kepercayaan, keyakinan tentang pribadi Allah itu di dalam dirinya. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau tidak memiliki iman. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang dalam gereja yang agaknya memiliki hidup yang demikian. Mereka keluar masuk gereja, beribadah di dalam gereja, menyanyi, memuji Tuhan, memberi kesaksian, memberikan cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, tapi sebetulnya tidak ada iman yang sesungguhnya, tidak ada iman yang sejati di dalam hati orang itu, tidak ada kepercayaan yang sejati, bahkan tidak ada pertobatan yang sejati di dalam diri orang tersebut. Maka mustahil orang yang demikian itu berkenan kepada Allah. Firman Tuhan justru berkata, orang yang berkenan kepada Allah itu harus datang kepada Allah dengan iman bahwa Allah itu ada. Dan bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada, tetapi percaya bahwa Allah memberi upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkenanan Allah kepada kita itu bukan karena kita memenuhi syarat-syarat Tuhan, syarat-syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi perkenanan Allah kepada kita itu adalah sikap hati kita, kepercayaan kita, keyakinan kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Penulis kitab Ibrani berkata, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita, mata jasmani kita. Tetapi kita harus mempercayai bahwa Allah itu ada. Bahwa kita hidup di dalam dunia ini karena Allah sendiri yang menjadikan kita, yang membuat kita bisa menikmati hidup kita. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Allah itu juga berfirman kepada kita, dan firman itu adalah Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah. Mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan keyakinan betul-betul Allah itu ada. Allah itu hadir dalam hidup kita, dan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Orang yang mempercayai bahwa Allah itu ada, sungguh-sungguh ada, dia di sana, tapi dia tidak berdiam diri, tapi dia melakukan sesuatu, dia bertindak, dia bekerja dalam hidup saya. Orang yang demikian dikatakan mencari Dia dengan segenap hati, dan ada upah yang diberikan pada orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Tetapi upah itu bukan karena perbuatan kita. Upah itu bukan karena amal kita. Upah itu bukan karena kesalehan kita, tetapi kesungguhan mencari Tuhan, iman yang ada dalam kita, kepercayaan bahwa Allah ada, Allah bekerja, Allah tidak berdiam diri, Allah sanggup melakukan sesuatu bagi kita. Itulah iman yang sebenarnya. Ketika kita berkata, engkau harus beriman. Ketika kita berkata kepada diri kita sendiri, saya harus beriman. Artinya kita percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu hadir dalam kehidupan saya. Dia tidak berdiam diri terhadap saya, tapi Dia sanggup melakukan segala sesuatu pada kita. Tetapi iman itu bukan untuk mewajibkan Tuhan mengikuti kehendak saya. Bukan mewajibkan Tuhan, mengharuskan Tuhan mengikuti apa yang saya mau, mengabulkan doa yang saya inginkan. Bukan. Tetapi iman itu adalah kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, mencari Tuhan dengan segenap hati, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati,
terhadap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Bisa jadi sakit penyakit, bisa jadi pergumulan ekonomi, bisa jadi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan, bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan juga sanggup menolong kita. Tetapi sekali lagi, tidak mewajibkan Tuhan, tidak mengharuskan Tuhan melakukan tepat seperti yang kita inginkan. Itu bukan beriman dalam pengertian yang sebenarnya. Yakin Allah ada, yakin Allah campur tangan, yakin Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, beriman itu bukan hanya soal saya beriman, saya pasti sembuh. Dan Allah harus mengerjakan itu. Saya harus sembuh kalau dia sakit. Iman itu bukan soal ketika kita menghadapi pergumulan, saya pasti bisa menyelesaikan persoalan ini, saya bisa keluar dari persoalan ini, dan mengharuskan Allah melakukan tepat seperti apa yang kita inginkan. Persoalan saya harus selesai. Tetapi iman yang sejati sebetulnya, beriman yang sejati, meskipun tidak sembuhkan saya, Tuhan tidak sembuhkan saya, meskipun Tuhan tidak lepaskan saya dari pergumulan saya, persoalan saya akan tetap setia kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati itu bukan mewajibkan Tuhan menjawab doa-doa kita, tetapi kebergantungan sepenuhnya, bersandar sepenuhnya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar untuk memahami iman dalam konteksnya masing-masing. Sekali lagi, sangat luas pengertian iman itu. Tetapi melalui bagian firman Tuhan ini, pada malam hari ini kita mulai melihat dengan kacamata yang benar, dengan sudut pandang yang benar tentang pengertian beriman yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita belajar, kita tidak punya hak untuk mewajibkan Tuhan melakukan seperti apa yang saya mau, seperti apa yang saya doakan. Tuhan harus melakukannya. Bahkan kemudian ketika kita memberikan alasan-alasan secara rohani, Tuhan sudah berjanji kepada saya, tidak mewajibkan, tapi menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau toh Tuhan tidak menjawab, maka kita tetap berkata, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, kita harus berkata, inilah yang terbaik, inilah kehendak Tuhan, dan saya harus menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya, bukan seperti apa yang saya kehendaki. Beriman yang sebenarnya, beriman yang demikian, itulah yang dikenan oleh Tuhan. Tanpa iman, mustahil kita berkenan kepada Tuhan. Maka kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati, dalam pengertian kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan menyerahkan pada kehendak Tuhan saja dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita supaya hidup kita dikenan oleh Tuhan, karena di balik semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita kerjakan secara rohani, ada iman di dalam hati kita, yaitu kita percaya Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu tidak berdiam diri, tapi Allah itu senantiasa bertindak bagi kita. Bahkan ketika kita merasa Allah tidak melakukan apa-apa, di dalam hati kita tetap percaya bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu untuk saya. Kiranya Tuhan sedang menolong kita dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Tuhan akan menolong kita dalam pergumulan-pergumulan pelayanan kita. Tuhan akan menolong kita dalam pergumulan-pergumulan lembaga kita. Allah ada, Allah hadir, Allah tidak berdiam diri, Allah sedang bekerja untuk kita. Inilah iman kita. Allah ada dan bekerja untuk kita. Pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati, firman Tuhan berkata, ada upah. Dan biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kita, menolong kita, bukan karena sesuatu yang kita lakukan dan memenuhi syarat Tuhan, bukan, tetapi karena semata-mata kebergantungan kita, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh dan pengertian yang sebenarnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki iman yang sejati, iman yang sebenarnya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini bahwa Allah itu ada, hadir, bertindak dan tidak berdiam diri dalam kehidupan kami, tapi senantiasa melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, karena kami tahu ada upah
bagi orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan doa malam hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.